Kami hadirkan kembali di malam hari ini, kita angkat tema soal netralitas dari ASN, di mana ini terkait dengan pernyataan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menegaskan aparatur sipil negara ASN boleh menghadiri kegiatan kampanye calon kepala daerah yang akan maju dalam Pilkada 2024, namun hanya sebagai peserta pasif mendengarkan visi misi calon agar mereka bisa menentukan calon pemimpin yang akan dipilih. Tito menjelaskan, ASN berbeda dengan TNI dan Polri yang tidak memiliki hak pilih. Karena itu ASN boleh menghadiri kampanye calon kepala daerah. Tito menegaskan ASN tidak boleh berkampanye aktif dan berpihak pada calon tertentu. Mendagri juga menyebut bagi ASN yang berpihak atau tidak netral akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pihaknya juga sudah menandatangani kesepakatan dengan Kemenpan RB, KASN, dan juga Bawaslu untuk memperkuat komitmen netralitas ASN di Pilkada 2024. Menghadiri kampanye, meskipun pasif, judulnya menghadiri kampanye, apakah masih bisa disebut bahwa ASN ini menjaga netralitasnya? Kita bahas soal ini ya. Bagaimana menurut Anda? Silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Dan kami sudah bersama saat ini dengan anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional PAN, Gus Pardi Gaus. Pak Gus Pardi, selamat malam Pak. Pak Gus Pardi, baik, kita akan coba hubungi Pak Gus Pardi kembali ya. Dan kami juga sudah bersama dengan Asisten Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara, KASN, bidang pengawasan kode etik, kode perilaku, dan juga netralitas, Farhan Abdi Utama. Pak Farhan, selamat malam Pak. Malam ini. Agak jauh suaranya ini Pak Farhan. Selamat malam ini. Baik, ya masih agak jauh Pak, mungkin bisa tidak meload speakernya Pak. Oke, saya coba. Saya pakai headset ini kebetulan. Ya. Gimana, masih jauh? Ya, mendingan lah Pak daripada yang tadi. Baik Pak Farhan, ini kan ada pernyataan dari Pak Tito ya, ASN boleh menghadiri kampanye meskipun pasif begitu ya, hanya mendengarkan visi dan misi. Tapi kalau persepsi masyarakat itu kan mudah saja Pak, masyarakat melihat judulnya tetap saja menghadiri kampanye. Kalau sudah datang ke kampanye itu kan kalau masyarakat melihatnya ya sudah berpihak begitu, sudah mendukung calon tertentu begitu. Itu bagaimana menurut Pak Farhan? Iya, baik ini dan pemirsa. Jadi sebetulnya statement tersebut ya kalau kami ya melihatnya patut disayangkan gitu ya. Kami menyesal. Karena begini, kalau bicara dalam konteks normatif sudah ada aturan yang mengatur soal pelarangan bagi seorang ASN. Misalnya kita punya peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 yang mengatur mengenai disiplin PNS. Salah satu larangan yang diatur dalam ketentuan tersebut adalah PNS itu dilarang memberikan dukungan kepada calon presiden, calon wakil presiden, kepala daerah, kepala daerah, dan seterusnya gitu ya, para peserta kontestasi, antara lain dengan cara apa? Ikut kampanye. Jadi sudah jelas sih aturannya itu ya, ikut kampanye begitu ya. Apapun alasannya, mau pasif, mau aktif begitu ya, Pak Farhan ya. Alasannya mau pasif, mau aktif, ya. Lalu kemudian tadi kita simak misalnya hadirannya pasif hanya untuk mendengarkan visi dan misi misalnya, kan sebetulnya kalau kita bicara konteks hari ini banyak cara, banyak kanal, banyak media yang bisa digunakan untuk sekedar mendapatkan visi misi gagasan yang ditawarkan pada calon. Tidak perlu hadir di lokasi kampanye begitu. Tapi ini kami kembalikan kepada normanya saja, aturan sudah tegas menyatakan demikian. Ya. Nah, ini kan ada kekhawatiran juga ya dari berbagai kalangan, bisa jadi nanti ada ASN memanfaatkan statement dari Pak Tito begitu ya, hadir di kampanye saat itu sebenarnya dia mendukung calon tersebut, kemudian kena semprit KSN misalkan begitu ya. Alasannya kan Pak Tito membolehkan kampanye tapi pasif, dan saya kan pasif mendengarkan saja, kan bisa seperti itu Pak Farhan. Ya, justru itu yang kita khawatirkan. Jadi kan begini, kita berupaya sudah membangun menjaga betul ASN ini jangan sampai terjerat pelanggaran netralitas. Sejak penyelenggaraan pemilu kemarin, Pilpres dan Pileg, kita jadi betul ya, kita ingatkan, kita awasi, kita cegah, kita berikan pemahaman yang cukup gitu ya, bahwa ada banyak batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang ASN. pemilu maupun pemilihan begitu. Kemarin
pemilu pileg dan pilpres sudah cukup baik begitu ya, kalau bicara data misalnya trailernya ya menunjukkan ada apa namanya penurunan lah terjadinya pelanggaran netralitas. Nah kalau kemudian ini ada statement seperti ini, kami khawatir tadi yang disampaikan oleh ini gitu ya, jangan-jangan nanti jadi pembenar bagi bisa ikut-ikut hadir dalam kampanye gitu kan. Itu yang dikhawatirkan sebetulnya. Ya, kita ke pendengar ya, Pak Farhan ya. Ada Pak Udin di Boyolali. Malam Pak Udin. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Pak Udin. Iya Pak Farhan dan Pak Zeni. Ya. Terkait sanksi, selama ini apakah ada yang ASN yang sudah disanksi dan implementasinya seperti apa? Iya, karena tidak netral begitu ya Pak Udin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin bisa dijawab, silakan Pak Farhan. Iya, jadi kalau bicara sanksi, treatment gitu ya terhadap ASN yang tidak netral atau yang melakukan pelanggaran netralitas, kami di KSN berdasarkan hasil pengawasan yang kami lakukan ya. Ini kami sebut saja data di tahun 2023-2024, di mana ini adalah tahapan pemilu dan pemilihan yang serentak yang sedang kita lewati di 2 tahun belakangan ini. Ini sudah ada 617 ASN yang dilaporkan kepada kami di Komisi ASN, kemudian 369 diantaranya terbukti melanggar, gitu ya, dan 237 diantaranya sudah ditindaklanjuti dengan penjatuhan sanksi. Sanksinya apa saja? Sanksinya variatif, tergantung pada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh mereka, gitu ya. Mulai dari sanksi moral, itu ada sebanyak 140 orang misalnya, sanksi hukuman disiplin sedang ada 98 orang, disiplin ringan dan seterusnya gitu ya. Sampai bahkan yang terberat kita rekomendasikan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ini adalah sanksi yang paling berat, yang paling maksimal yang bisa dijatuhkan kepada seorang ASN. Itu sudah kita rekomendasikan gitu ya terhadap mereka-mereka yang melanggar netralitas. Ya, baik, ada Pak Agung di Jakarta. Malam Pak Agung. Selamat malam Mas Jani dan Pak Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Pak Agung. Iya, kita kan tahu bahwa yang dimaksud politik praktis itu kan bukan hanya pendaftaran para calon, juga kampanye termasuk, juga belusukan dan lain-lain, itu politik praktis. Lalu apabila ASN ini netral statusnya, seharusnya kemungkinannya, lalu kenapa dibolehkan ikut kampanye? Bukanlah itu bagian dari salah satu politik praktis? Ya. Jadi itu tidak netral, sama saja kan kemana sih itu? Ini kan harusnya Kemendagrinya tahu saat itu ini. Ya, ada aturan mainnya begitu ya Pak, yang melarang itu begitu ya. Kalau memang politik praktis tidak boleh, ya tidak boleh kategori semua politik praktis. Jangan yang salah satu saja boleh, yang lainnya tidak. Sama saja bohong itu. Nah, pelanggaran di pemilu kan ada satu pelanggaran administrasi, yang kedua pelanggaran etik, yang ketiga pelanggaran pidana, yang keempat pelanggaran hukum lain-lainnya. Ini sudah termasuk pelanggaran mana? Kita sudah tahu sendiri kemungkinannya. Terima kasih sama Terima kasih Pak Agung. Nah, ini kan juga mungkin sama kekhawatiran dari Pak Agung atau pendapat Pak Agung gitu ya Pak Farhan ya. Mempertanyakan sebenarnya para pejabat kita ini paham tidak dengan undang-undangnya atau aturan mainnya begitu Pak? Ya, kalau bicara fiksi hukum kan semestinya setiap aturan yang diterbitkan gitu ya itu bisa dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat begitu ya, siapapun orangnya begitu. Ya kalau terkait dengan statement yang disampaikan oleh Mendagri misalnya, kita perlu cross check ya apakah benar memang disampaikan demikian begitu. Dia kalau bicara koordinasi secara intens kan juga dengan antara saya dengan Kemendagri juga ya relatif intens begitu koordinasinya. Tapi memang sekali lagi dengan ada statement ini kami khawatirkan tadi muncul kemudian justifikasi seakan-akan ASN itu pada akhirnya boleh mengikuti kampanye. Padahal di satu sisi kita sudah menegaskan adanya larangan itu gitu. Ya. Pak Farhan, ada tidak kekhawatiran juga ya nanti petahana yang sekarang masih berkuasa ikut pilkada lagi begitu ya, memanfaatkan juga statement dari Pak Tito ini untuk mengerahkan ASN di bawahnya Pak, di bawah arahannya. Oke, hadir silakan. Kampanye saya nanti kalau ditanya bilang saja, cuma pasif kok mendengarkan visi misi doang. Ada ketidakkhawatiran Pak Farhan juga soal itu? Ya, kalau soal politisasi birokrasi gitu ya, sama ini misalnya pemanfaatan para ASN oleh para petahana yang akan serta kembali dalam pemilihan dalam pilkada, tentunya potensi itu ada gitu ya. Dan yang memang tugas kami, sekali lagi tugas kami di Komisi ASN yang kemudian akan berupaya meluruskan itu, menguatkan fungsi-fungsi pengawasan yang kami lakukan,
kemudian menginformasikan kembali kepada seluruh jajaran dari pemerintah dan seluruh ASN bahwa ada batasan-batasan, ada larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh ASN selama gelaran pemilihan ke depan begitu. Ya. Itu dari. Tapi Pak Farhan ya, selama ini ya, apakah KASN juga punya seperti studi atau survei begitu ya? Sebenarnya pemahaman ASN dari tingkat atas sampai bawah itu Pak, soal netralitas bagaimana sih Pak? Ternyata begini, persoalan netralitas ASN ini kan bukan hal baru ya. Ya. Kalau kita bicarakan kemarin sore, sejak sejak kepemimpinan Republik di zaman dulu ya, netralitas itu sudah ada. Sudah ada, sudah diatur, sudah berlaku, dan sudah sering kita dengar gitu. Jadi ini bukan hal baru sebenarnya. Itu memang dalam prakteknya tadi berdasarkan angka-angka, data-data yang kemudian kita miliki, seakan-akan persoalan netralitas ini, permasalahan netralitas ASN ini selalu berulang ketika kita menghadapi yang namanya pesta demokrasi gitu ya. Dimana ASN terungkap misalnya berlaku tidak netral dengan melakukan tindakan-tindakan keberpihakan yang mendukung pada para calon gitu ya. Itu setiap kali pemilihan kan selalu berulang, siklus begitu. Ya kalau bicara pemahaman seperti sekali lagi harusnya ini jadi bukan hal baru. ASN semua gitu ya. Tapi kemudian dan seharusnya tidak berulang begitu ya Pak Farhan ya. Itu tidak berulang gitu ya. Ada hal yang atau terlewat gitu ya, yang harus dipahami oleh para ASN itu sendiri gitu kan. Ya. Tapi posisi KSN ya Pak untuk mungkin mengklarifikasi pernyataan ini dengan Pak Tito itu bisa tidak Pak? Posisinya seperti apa sebenarnya? Kalau mau klarifikasi statement tentunya kan katanya koordinasi terus dengan Kemendagri begitu Pak Farhan. Kalau posisi gini, kita kan punya keputusan bersama 5 kementerian lembaga, kayak Kementerian 4RB, Kemendagri, kemudian BKN, ASN, Bawaslu. 5 lembaga ini adalah 5 lembaga yang kemudian tergabung dalam Satgas Netralitas gitu ya. Sebenarnya kita ini netralitas secara bersama-sama yang kemudian secara kolaboratif melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap netralitas ASN selama gelaran pemilu maupun pemilihan yang akan datang. Mungkin nanti dalam forum-forum seperti itu, forum-forum Satgas ini bisa dikomunikasikan gitu ya. Kemudian kita punya kesepahaman pemahaman yang sama lah terkait dengan hal ini gitu. Ya. Baik, ada pendengar berikutnya Pak Rizal ini. Pak Rizal, selamat malam Pak. Ini. Ya, silakan Pak Rizal. Selamat malam Bapak narasumber. Saya rasa ini hanya pengulangan retorika ya. Kita itu pejabat-pejabat negara itu ketika musim-musim seperti ini retorika mereka keluar semua ya kan. Tapi ketika ada itu kan terjadi pelanggaran itu tidak ada tindakan. Kita masih ingat di zaman Pilpres. Begitu banyak kok ASN itu bahkan pesannya yang katanya masif segala macam itu kan. Tapi kan mana? Ada nggak dalam sidang-sidang ini yang ditindak? Baik itu pejabat gubernur, bupati atau apa. Bahkan di daerah saya terus terang aja, ASN itu dikomando oleh oknum Pol PP. Kita harus satu rasa, kata bunyinya seperti siapa? Simbol-simbolnya kita harus satu rasa. Jadi slogannya satu rasa begitu ya? Iya, harus satu rasa. Arahnya kemana itu udah jelas. Jangan nanti ditindak ketika si ASN tidak memilih pasangan yang diharapkan, ditindak. Kalau memilih pasangan yang diharapkan, tidak ditindak. Dan juga keputusan Mendagri kan kesannya itu bersayap kan. Bahwasanya tidak boleh, tapi kalau seperti ini boleh, seperti itu. Kalau tidak boleh ya selalu tidak boleh. Sesuai dengan aturan lah begitu ya. Iya, kita masih ingat zaman Pilpres. Semua bicara netralitas segala macam, pejabat tertinggi pun berbicara netralitas, tapi kenyataannya mana? Begitu juga di zaman sekarang ini Pilgub, bicara lagi, nanti terjadi tidak ada tindakan. Kalau dia memilih mendukung yang dipilih, boleh. Tapi kalau mendukung yang tidak kami restui, tidak boleh. Kan seperti itu maknanya ya. Baik Pak Rizal. Terima kasih. Terima kasih Pak Rizal. Bisa ditanggapi mungkin Pak Farhan, silakan Pak. Kami fokus pada begini, pengawasan yang kami lakukan adalah pengawasan terhadap ASN kan begitu ya.
hasilnya. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Rizal, data tidak pernah ditindak, tidak pernah diproses, ya tidak juga. Tadi kan saya sampaikan dalam gelaran selama tahun 2023-2024 sudah sebanyak 617 ASN yang dilaporkan. Kemudian 59,8% diantaranya itu terbukti melanggar dan 237 atau 65% diantaranya sudah ditindaklanjuti dengan penjatuhan sanksi. Artinya terhadap mereka pelanggar ini ya sudah ditindaklanjuti dengan diproses dengan penjatuhan sanksi. Kalau mau kita tarik ke belakang, ketika misalnya gelaran pilkada di tahun 2020 yang lalu, itu bahkan kejadian lebih masif lagi, artinya pelanggarannya lebih banyak. 2034 ASN yang dilaporkan kepada kami karena diduga melanggar netralitas, dengan 90% diantaranya terbukti melanggar, dan 90% diantaranya sudah dijatuhi sanksi begitu. Artinya kan kalau bicara konsekuensi yang diterima oleh yang bersangkutan para pelanggar netralitas ini sudah dilakukan sebetulnya. Walaupun memang ada beberapa yang mungkin tidak ditindaklanjuti oleh para begitu untuk disanksi. Itu dari. Baik, kalau begitu Pak Farhan, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami malam hari ini Pak. Ya, Pak. Ya, selamat malam Pak Farhan. Asisten Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara KASN bidang pengawasan kode etik, kode perilaku dan juga netralitas Farhan Abdi Utama. Silakan Anda masih bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Silakan ya, Anda bisa berkomentar juga di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545 dan kami juga sudah bersama dengan anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PAN Gus Pardi Gaus. Pak Gus Pardi, malam Pak. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gus Pardi, tadi kami berbincang dengan KASN ya Pak. Mereka khawatir pernyataan Pak Tito soal ASN boleh datang ke kampanye asal pasif mendengarkan visi dan misi itu bisa dijadikan sebagai pembenaran oleh ASN untuk tidak netral dan juga dipolitisasi oleh petahana terutama begitu. Itu bagaimana Pak Gus Pardi? Ini berarti kan adalah merupakan terobosan baru yang dilakukan oleh Pak Tito. Ya. Selama ini yang dilakukan oleh kebiasaan setiap ada kampanye memang tidak dibenarkan. Para ASN itu terlibat. Ya. Yang dimaksudkan dengan ASN netral itu adalah dia tidak berpihak. Ya. Dia tidak melakukan kampanye. Jadi kalau memang ini adalah sesuatu yang di luar kebiasaan dalam pemahaman dan penafsiran yang dimaksudkan ASN itu harus netral adalah dia tidak berpihak kemana-mana, dia tidak mendukung paslon salah satu yang muncul, kan itu pengertian daripada ASN itu netral, kecuali memang kalau TNI Polri kan tidak berhak melakukan pilihan itu dia mendengarkan visi misi daripada pasangan calon. Jadi kalau ini adalah sesuatu yang baru muncul dan kita pahami memang ini dia tidak hanya mendengarkan supaya dia bisa memahami apa yang akan dia bawa kalau seandainya dia terpilih. Ini kan tentu juga bagian dari menambahkan wawasan kepada yang bersangkutan agar dia memilih itu bukan sekedar figur tetapi memang visi misinya yang dilihat sehingga menjatuhkan pilihan sesuai dengan visi misi yang disampaikan. Tetapi yang jadi persoalan di lapangan adalah apakah para ASN yang datang itu betul-betul datangnya itu dikarenakan terhadap visi misi atau hanya sekedar figur. Kan ini juga perlu dipertanyakan. Ini kemana nih? Ya, dan siapa juga yang bisa memastikan juga Pak Gus Pardi kalau dia memang tidak aktif tapi pasif, kan tidak ada yang bisa memastikan juga kalau di lapangan Pak Gus Pardi. Jadi ini kan juga bahagian juga bisa dimanfaatkan oleh paslon tertentu terhadap
ASN yang dia pro ke seseorang ketika harusnya kan adil. Artinya apa? Kalau seandainya ada namanya kampanye, penyampaian visi dan misi, harusnya si ASN itu tidak hanya datang kepada satu paslon saja. Ya. Nah, ini kan ada terkesan juga bisa dimanfaatkan penggiringan opini, pencitraan, dan juga bisa juga mempengaruhi masyarakat terhadap orang yang akan dipilih. Kenapa? Karena di satu sisi ada ASN yang tumpah ruah menghadiri acara visi dan misi, di satu sisi ada saja ASN yang tidak datang sama sekali atau sebahagian. Itu kan juga akan azas keadilannya juga perlu dipertanyakan. Ya. Jadi agar tidak menimbulkan polemik, Pak Guspardi, agar tidak berpolemik begitu ya Pak. Kenapa sih Pak tidak menggunakan media lain saja, tidak usah hadirlah di tempat kampanye? Kan kalau visi misi bisa dibaca, bisa lewat sosial media, bisa lewat tayangan YouTube begitu Pak dari pasangan calon Pak, tanpa harus hadir di lokasi kampanye begitu, agar tidak ada polemik begitu Pak Guspardi. Jadi makanya itu yang saya sampaikan. Ini kan sesuatu bisa dikatakan terobosan. Terobosan ini tentu harus kita lakukan kajian mendalam. Apa akibat daripada kebijakan ini dilakukan. Kita khawatir kalau seandainya ini ada azas pemerataan dan azas keadilan, artinya kalau si paslon, kalau memang dia datang itu dalam rangka ingin mengetahui visi misi dan berdasarkan itu dia memilih seseorang, harusnya dia hadir setiap adanya penyampaian visi misi atau kampanye yang dilakukan oleh semua paslon. Tidak hanya seseorang atau beberapa orang. Ini perlu juga disikapi sebab begini juga. Kalau seandainya dia hanya datang kepada calon tertentu, ini kan akan membangun opini bahwa si paslon tertentu itu didukung oleh para ASN tertentu, kan gitu. Nah, jadi artinya ini juga menimbulkan dinamika, tentu akan menimbulkan pro dan kontra, dan ini juga akan menimbulkan permasalahan tentang netralitas ASN itu terhadap paslon yang muncul. Jadi ini memang perlu kajian lah pernyataan Pak Tito ini, apakah memang boleh atau tidak. Kalau memang boleh, dampaknya juga seperti apa gitu ya Pak Guspardi ya? Harus ada kajian lebih lanjut begitu ya Pak? Jadi artinya terobosan ini boleh saja kita lakukan. Tetapi harus dilakukan pengkajiannya secara komprehensif akibat positif negatif dari kebijakan yang dilakukan. Ini yang artinya kita kan menampilkan pemilu ini kan harus jujur dan adil, langsung, umum, bebas dan rahasia secara profesional, tanpa ada tekanan, tanpa ada penggiringan kepada pihak tertentu. Ini yang jadi persoalan. Dan ini pengiringan kepada calon tertentu, orang tumpah ruah. Di satu sisi orang tidak, dan juga kalau tadi lewat bukti yang tidak dibaca. Jadi memang ini kan itu harus baik dari dalam negeri. Baik kalau begitu, Pak Guspardi, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami Pak malam hari ini Pak. Oke. Selamat malam Pak Guspardi Gaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PAN, Guspardi Gaus, dan kami juga sudah bersama dengan peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Haikal. Bung Haikal, selamat malam juga Bung. Ya, selamat malam. Tadi kalau dari KASN dan juga dari Pak Guspardi, intinya ada kekhawatiran pernyataan Pak Tito di mana ASN boleh hadir di kampanye tapi fasib begitu ya, itu bisa dipolitisasi oleh orang-orang tertentu atau calon tertentu, dan juga menjadi pembenaran ASN bisa tidak netral begitu. Bagaimana menurut Anda? Ya, kami mungkin sepakat ya. Pertama sepakat dengan hal itu ya, bahwa pernyataan Pak Tito terkait dengan ASN boleh hadir di dalam kegiatan kampanye nanti di calon kepala daerah di pilkada nanti, ini tentu harus berhati-hati dengan statement-statement seperti ini ya. Kenapa? Karena sudah jelas di dalam 3 undang-undang, bahkan undang-undang ASN, undang-undang pemilu, dan undang-undang pilkada itu sendiri, bahwa ASN harus bersikap netral.
walaupun memang ASN memiliki hak untuk memilih dalam hal ini, tapi kan tindakan atau kedatangannya atau kehadirannya di dalam kampanye ini nih bisa diterjemahkan berbeda gitu. Dan menurut kami pengawasan di lapangan akan sangat sulit sekali untuk memastikan bahwa ASN itu bersifat pasif, tidak menyampaikan kampanye atau tidak menunjukkan dukungannya. Nah, ini hal-hal seperti ini sebenarnya kan harusnya dihindari dan dimitigasi sedini mungkin supaya tidak terjadi. Lalu kalau seandainya pernyataannya atau alasannya adalah bahwa ini tujuannya untuk mendengarkan visi misi dan lain-lain, menurut kami terdapat banyak saluran untuk mendengarkan visi misi, mengetahui dan membaca, ada debat dan sebagainya. Nah, itu yang harusnya kemudian digunakan. Jangan nanti sampai ketika ASN ini tidak hadir di dalam kegiatan kampanye pasangan calon kepala daerah nantinya, itu malah menyebabkan bias gitu. Jadi apalagi kita tahu bahwa pengawasan di lapangan itu akan sangat lemah untuk hal itu. Ya, ada Pak Joni di Tarakan. Malam Pak Joni. Malam Bung Zeni. Silakan Pak Joni. Nah, jadi kalau saya bisa berpendapat ya, saya kira sebenarnya sudah terlambat. Ya. Kalau mau disoroti ketika kampanye, sebelumnya petahana itu sudah jalan duluan. Ya. Cuman kan nggak sah kalau ditindak karena belum ada. Belum masa kampanye begitu ya Pak? Iya benar. Selain itu belum juga mendaftar. Sudah ada mulai kok. Ini kelihatan di wilayah ini juga sudah. Ya. Misalnya pembagian insentif itu kan perangkat bawah dapat itu. Ya. Nah itu sudah itu tekniknya. Makanya bekerja itu jangan di dekat-dekat ini. Makanya belakangan. Nah justru itu kalau memang Kemendagri mau dan RDP mau berubah aturan, mestinya tindakan langsung tuh program-program itu jangan juga yang keluar ujung-ujungnya nanti yang aneh-aneh gitu ya, banyak nyalurkan bantuan gitu kan. Nah itu sebenarnya sila kampanye. Perangkatnya pasti ikut. Ya. Mau ndak mau, karena dianggap, wah ini meneruskan, kan dia masih menjabat ini. Ya. Nah ini batasannya ini, berapa bulan yang sampai November, mestinya sekarang sudah dikatkan aja, atau programnya nyeleneh-nyeleneh lah, tiba-tiba yang dulunya ndak ada, kok tiba-tiba ada gitu ya, bantuan. Itu saja saya kira. Baik, terima kasih banyak Pak Joni. Mungkin saya menambahkan Pak Joni juga ya, Bung Haikal ya. Nah ini kan kekhawatiran juga nih Pak, bahwa petahana lah yang paling diuntungkan dengan pernyataan Pak Tito ini begitu. Itu bagaimana menurut Anda, Bung Haikal? Ya memang dalam kondisi seperti ini, kalau kita berkaca pada pelaksanaan pemilu kemarin ya, bahwa ada kekhawatiran itu pasti. Kita bisa melihat bagaimana ada bantuan sosial pada pemilu kemarin itu menjadi salah satu isu yang paling banyak diperbincangkan, dipolitisasi untuk keuntungan kelompok tertentu, dan itu sangat mungkin terjadi memang sebenarnya di pilkada nanti. Maka dari itu kan memang teman-teman masyarakat sipil dan juga bahkan Mendagri dan juga KPK sendiri kan sudah pernah membicarakan bahwa akan mengeluarkan peraturan, akan mencoba lakukan kajian untuk mencegah hal ini atau politisasi program-program ini terjadi lagi gitu. Yeah. Nah jadi menurut kami, karena kita tahu bahwa ada ruang yang loophole ya, ada lubang dari celah aturan yang memang terbuka seperti ini, seharusnya yang harus dilakukan adalah pengetatan pengawasan. Bagaimana kita memastikan bahwa program-program itu tidak dipolitisasi, lalu kemudian bagaimana kita juga memastikan tidak ada pengerahan ASN di daerah untuk mendukung pasangan calon tertentu. Nah itu yang harus dilakukan, bukan kemudian mengeluarkan statement yang menurut kami sangat bias seperti ini, yang bisa menyebabkan memudarnya atau orang itu salah menafsirkan terkait dengan pernyataan Pak Mendagri terkait dengan kehadiran ASN di dalam kegiatan kampanye itu nantinya gitu. Ya, tapi kalau dilihat dari pernyataan ini kan Pak Tito menekankan bahwa ASN itu kan boleh punya hak pilih begitu ya. Tapi kan memang harus netral, tidak hadir di kampanye lain sebagainya begitu. Ini kan jadikan seperti apa ya? Seperti pernyataan yang bercabang-cabang begitu, Bung Haikal. Ya, benar sekali begitu. Jadi kayak kita melihat ini sebagai pernyataan yang kita nggak tahu nih arahnya mau kemana. Yeah. Kalau kita memang ingin tegas mengatakan ya ASN jangan untuk hadir di kegiatan kampanye karena aturannya sudah ada begitu ya, sudah tegas mengatakan itu. Dan itu membahayakan diri mereka sendiri kan. Itu diancam dengan ancaman pidana dan denda kalau saya tidak salah di dalam undang-undang pemilu dan pilkada gitu. Yeah. Jadi jangan sampai kemudian statement-statement seperti ini itu yang menyebabkan terjadinya salah penafsiran terhadap kebolehan ataupun hak bagi ASN itu untuk memilih
hak untuk memilih itu benar, dan kemudian tapi kan ada larangan untuk ikut berpolitik. Nah, itu yang kemudian harus kita jaga. Itu yang kemudian harus kita jelaskan baik kepada ASN maupun juga kepada publik. Jadi menurut kami statement-statement seperti ini rasanya tidak perlu lagi lah, dan terus berulang-ulang rasanya setiap mau ada pemilu dan pilkada itu disebutkan, padahal kita sudah tahu bahwa ASN itu harus netral. Kira-kira gitu. Nah, ini kan sudah jadi polemik juga begitu ya. Apakah Pak Tito sebaiknya mengklarifikasi pernyataannya begitu, Bung Haikal? Nah, menurut kami ya itu tindakan yang jauh lebih bijaksana ya untuk kemudian mengklarifikasi, dan bahkan kalau bisa ya ikut menghimbau bahwa jangan kemudian sampai nanti ada tindakan-tindakan yang tidak netral yang sampai dilakukan oleh ASN di daerah yang bisa menyebabkan membahayakan ASN itu sendiri dan juga melanggar undang-undang. Jadi menurut kami ajakan, himbauan, hal-hal yang seperti itu yang kemudian sebenarnya harus diperbanyak, bukan mengeluarkan statement yang kemudian menciptakan kisruh dan multitafsir seperti ini. Ya, baik kalau begitu. Bung Haikal, terima kasih banyak sudah bersama kami malam hari ini, Bung. Terima kasih. Selamat malam, Bung Haikal. Ya, selamat malam. Peneliti untuk Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi Perludem, Haikal. Anda bisa berkomentar ya. Kami akan hadirkan juga nanti serba-serbi feature haji seperti biasa. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemicillium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat,